Halo, selamat malam Tribuners. Jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Partai Nasdem Lampung dukung pencalonan Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Partai Nasional Demokrat atau Partai Nasdem resmi mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden 2024. Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Tower Gondangdia, Jakarta Pusat pada Senin 3 Oktober 2022. Menanggapi hal tersebut, DPD Partai Nasdem Bandar Lampung akan mengikuti perintah dan sepakat dengan keputusan tersebut. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPD Nasdem Bandar Lampung Naldi Rinara saat dihubungi Tribun Lampung. Ia mengatakan seluruh kader DPD Nasdem Bandar Lampung akan mengikuti kebijakan DPW. Bahkan ia mengaku sudah satu suara dalam penetapan Anies Rashid Baswedan sebagai capres. Sementara Ketua DPW Partai Nasdem Provinsi Lampung Herman HN mengatakan, pihaknya bersama seluruh kader DPD Nasdem akan memperjuangkan Anies Rashid Baswedan sebagai Presiden Republik Indonesia. Menurut mantan wali kota Bandar Lampung tersebut, dirinya mendukung Anies Baswedan menjadi capres dan hal itu tidak ada tawar-menawar. Kemudian terkait kolaborasi dengan PKS dan Partai Demokrat, menurutnya itu semua kewenangan dari DPP Partai Nasdem. Karena DPD Nasdem Lampung ini tidak ada upaya dan semuanya tergantung pusat. Untuk itulah DPD Nasdem Lampung akan mulai memperkenalkan Capres Anies Baswedan. Di antaranya dilakukan di media cetak, media sosial, media elektronik hingga baliho. Berita selanjutnya, IMM Lampung gelar aksi tolak kenaikan BBM di DPRD. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau IMM Lampung menggelar aksi unjuk rasa menolak kenaikan BBM di DPRD Provinsi Lampung pada Senin 3 Oktober 2022. Koordinator aksi Prayono mengatakan, demonstrasi yang dilakukan masih sebagai upaya melanjutkan gelombang arus demonstrasi sebelumnya. Menurutnya, gelombang aksi yang marak terjadi akhir-akhir ini menuntut kenaikan BBM dikarenakan dampaknya sangat membebani masyarakat. IMM juga menyesalkan aksi demonstrasi yang sudah dilakukan sebelumnya tidak direspon oleh pemangku kepentingan. Sehingga dalam aksi ini IMM menuntut adanya realisasi dari tuntutan warga sebelumnya. Ketua IMM Lampung Amin Fauzi mengatakan, selain menyoal kenaikan harga BBM, pihaknya menilai bantuan yang diperuntukkan sebagai bantuan sosial penanganan dampak inflasi akibat kenaikan harga BBM jauh dari tepat sasaran. Untuk itulah IMM meminta bantuan yang diberikan berbasis data dikarenakan bantuan yang diberi hanya sebatas pemerintah turun dan memberi bantuan. Sementara itu untuk pengamanan aksi unjuk rasa dikerahkan 644 personil gabungan yang disiagakan. Personil itu terdiri dari TNI, Polri, Satuan Polisi Pamung Praja. Berita selanjutnya, ratusan pecinta sepak bola Lampung gelar aksi solidaritas. Penyalaan lilin dan menyanyikan yel-yel Aremania menandai aksi solidaritas yang dilakukan oleh ratusan pecinta sepak bola Lampung di halaman Stadion Sumpah Pemuda Pekorwai Halim Bandar Lampung pada Minggu 2 Oktober 2022 malam. Aksi solidaritas tersebut dilakukan atas tragedi Stadion Kanjuruhan yang menewaskan ratusan orang dalam laga pertandingan antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya
dengan skor akhir 2-3 dengan kemenangan Persebaya pada Sabtu 1 Oktober 2022. Aksi tersebut dikawal personil Polsek Sukarame agar berjalan secara kondusif dan lancar. Pada aksi solidaritas, seluruh peserta yang hadir tampak menundukkan kepala sejenak guna mengheningkan cipta bagi para korban jiwa. Wiryo Saputra selaku koordinator aksi mengatakan pada aksi solidaritas ini ada sekitar 20 perwakilan komunitas klub sepak bola di Lampung yang hadir. Ia mengatakan seluruh peserta yang hadir berjumlah sekitar 200 orang memiliki tujuan yang sama, yaitu ikut berduka atas tragedi Stadion Kanjuruhan. Ia juga mengatakan tragedi Stadion Kanjuruhan merupakan pukulan besar pada dunia persepak bolaan di Indonesia. Karena sampai saat ini sudah ada ratusan nyawa yang menjadi korbannya. Padahal menurut Wiryo, persepak bolaan Indonesia saat ini sedang naik dengan ditandai permainan timnas Indonesia yang sedang bagus-bagusnya. Dengan terjadinya peristiwa itu, ia berharap supporter Indonesia lebih teredukasi lagi tentang aturan-aturan yang harus ditaati. Selain itu, aparat keamanan juga perlu dievaluasi. Mewakili seluruh pecinta sepak bola Lampung, Wiryo berharap tragedi Stadion Kanjuruhan akan menjadi peristiwa buruk pertama dan terakhir di Indonesia. Ia juga berharap Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI akan mengevaluasi seluruh kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dan meminta untuk usut tuntas tragedi Stadion Kanjuruhan. Berita selanjutnya, 121 guru SMA dikirim ke daerah ikut program Guru Mengabdi Distrik Lampung. Sebanyak 121 guru SMA diterjunkan selama seminggu ke 4 kabupaten dalam program Guru Mengabdi. Para guru tersebut berasal dari Bandar Lampung, Metro, Pringsewu, dan Pesawaran. Menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Sulpakar, dalam acara pelepasan ratusan guru mengabdi pada Minggu 2 Oktober 2022, para guru akan dikirim ke Kabupaten Mesuji, Waikanan, Lampung Barat, dan Pesisir Barat. Sulpakar mengatakan program Guru Mengabdi ini merupakan salah satu program kerja Gubernur Lampung Arinal Junaidi dan Wakil Gubernur Husnunia Salim. Ia mengatakan Guru Mengabdi termasuk dalam program Smart School. Kadisdikbud juga menjelaskan para guru mengabdi ini harus memiliki kemampuan guna memberikan pelajaran secara modern kepada para siswanya. Selain itu, para guru mengabdi juga dituntut untuk menguasai teknologi informasi serta diharapkan bisa menjadi motivator bagi siswa yang diajarnya. Sulpakar mengatakan guru yang dikirim dinilai memiliki kemampuan yang lebih dari guru lainnya. Bahkan ada yang merupakan guru penggerak dan guru prestasi di sekolahnya. Ia berharap dengan program Guru Mengabdi ini bisa memotivasi daerah-daerah untuk terus berkembang. Sementara itu, Kepala Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMA Selampung, Hendra Putra mengatakan ada 40 sekolah dari 4 kabupaten yang akan dituju oleh 121 guru mengabdi. Hendra mengatakan untuk tempat tinggal guru mengabdi ini ada bermacam-macam. Jika rumah kepala sekolah dan ada guru di sekolah yang ditunjuk itu dekat dengan sekolah, maka boleh menginap di sana. Namun apabila tidak ada rumah kepala sekolah dan guru asli di daerah tersebut, maka kepala sekolah akan menunjuk rumah warga sebagai tempat menginapnya. Guru PPKN SMA Negeri 8 Bandar Lampung, Anissa Natalia mengatakan, dirinya siap menjadi guru mengabdi selama seminggu di SMA Negeri 1 Bumi Agung Waikanan. Anissa berharap siswa yang diajarkan bisa menyambung apa yang akan disampaikan para guru nantinya. Berita selanjutnya, panen raya. Petani Pesawaran masih gunakan mesin pengerek sederhana. Akhir bulan September dan awal Oktober ini adalah masa para petani di Kabupaten Pesawaran untuk mulai panen raya. Biasanya para petani melakukan
pemanenan dengan cara manual. Caranya dengan merontokkan batang-batang di padi dengan kayu secara terus-menerus sampai padi terpisah dari batangnya. Jamat, warga dusun Sukamulya, Desa Sukadadi, Kabupaten Pesawaran, pada Senin 3 Oktober 2022 mengatakan, ia memiliki mesin perontok padi sederhana yang dapat merontokkan padi dari tangkainya dengan cepat. Selain itu, keunggulan lainnya adalah padi yang dirontokkan bisa lebih maksimal dan bersih. Menurut Jamat, setelah pemanenan, batang padi yang sudah dikumpulkan akan dimasukkan ke dalam mesin tersebut dan tidak perlu waktu lama. Batang-batang padi yang dimasukkan akan memisahkan butir padi. Jamat menyebutnya sebagai mesin erek. Dibandingkan secara manual, tenaga yang diperlukan tidak sebesar menggunakan erek. Mengingat mesin erek bisa memisahkan batang padi dengan maksimal dan juga cepat. Misalnya, untuk 2 kuintal padi yang sudah dipanen hanya butuh waktu setengah hari saja. Selain itu, mesin ringan dan mudah dibawa dikarenakan menggunakan tenaga diesel. Jabat mengaku membuat mesin sendiri dan ia membuatnya di bengkel untuk dirangkai. Harga yang dikeluarkan untuk membuat mesin perontok ini adalah senilai 2 juta rupiah. Berita selanjutnya, Royal Surf MBK berikan diskon hingga 50% dan hadiah langsung. Royal Surf Mall Bumi Kedaton memberikan banyak promo menarik yang berlaku hingga 31 Oktober 2022 mendatang. Kepala Toko Royal Surf Mall Bumi Kedaton, Evi, mengatakan, promo itu adalah beli 2 atau lebih diskon 10% yang berlaku untuk produk brand Vans, Billabong, Quicksilver, dan Rip Curl Accessories. Selanjutnya ada diskon 50% untuk produk brand Novir, diskon hingga 50% untuk produk brand Quicksilver dan Billabong. Menurut Evi, pada Senin 3 Oktober 2022, selain diskon ada juga promo hadiah langsung. Promo ini diantaranya adalah beli produk brand Billabong minimal Rp799.000 gratis pouch. Beli produk brand Insight, Spiderbuilt, dan Juicematic minimal Rp999.000 gratis pakaian atau sling bag. Untuk hadiahnya, pakaian bisa memilih kaos, tank top, ataupun kemeja. Beli produk brand Rip Curl seharga Rp999.000 gratis kopi. Kalau tidak mau topi, bisa tebus murah sling bag seharga Rp100.000. Kalau tidak ikut promo, tebus murah harga normal sling bag yaitu Rp399.000. Berikutnya, beli produk brand Chimpanzees gratis drawstring bag dan stiker bag. Beli produk brand Volcom seharga Rp1,5 juta gratis tote bag. Lalu beli produk brand Quicksilver seharga Rp699.000 gratis tas punggung. Kalau beli produk brand Quicksilver minimal Rp599.000 gratis tote bag. Beli produk brand Vans seharga Rp1 juta gratis tote bag atau pick gitar. Terakhir, jika beli produk brand Vans tanpa minimal belanja akan gratis stiker keren. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.